Baik pemirsa, tentunya kita masih di iNews Bali dan masih bersama juga dengan Ibu Sekar selaku anggota KPU Kota Denpasar. Ibu, kita lanjut lagi dengan perbincangan kita tadi terkait dengan teknis coklit itu sendiri. Lantas Bu, yang ingin ditanyakan adalah kalau data kita telah masuk sebagai pemilih pilkada atau pemilu, otomatis kita sudah masuk ke daftar pemilih untuk pilkada serentak nanti 9 Desember atau bagaimana Bu? Ya, baik Mbak Putri. Jadi data yang kita coklit sekarang ini itu adalah hasil dari sinkronisasi Baik. data pemilu 2019 ditambah dengan data DP4 yang disampaikan Kemendagri ke KPU RI. KPU RI menurunkan kepada kami di KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi. Baik. Jadi jika sudah pernah memilih di pemilu 2019 itu sih umumnya sudah ada di daftar pemilih Pilwali 2020. Makanya dilakukan pencocokan dan penelitian untuk memastikan kembali apakah yang bersangkutan masih berdomisili di Denpasar atau sudah pindah keluar Denpasar. Ataupun ada juga dengan perubahan-perubahan lainnya. Ya, betul, yang ya. akan berusia di 9 Desember 17 tahun itu pemilih pemula atau Bapak Ibu TNI Polri yang pensiun sampai dengan 9 Desember itu juga sudah kami data. Mungkin masih ada yang tercecer, akan didaftar sebagai pemilih. Oke, baik, jadi kita berbicara tentang SOP Bu, ketika petugas coklit ini datang ke rumah dengan menggunakan APD lengkap seperti itu, apakah emang sudah diatur sedemikian rupa untuk mereka datang, aturannya seperti apa, hanya boleh di depan gerbang, itu emang sudah diatur begitu Bu? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kegiatan ini prinsipnya adalah keselamatan dan kesehatan penyelenggara maupun masyarakat. Baik. Yang kedua, mengutamakan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Nah, sesuai dengan saran dari gugus tugas bahwa umur pun kita perhatikan. Jadi umur penyelenggara petugas pemutaran data pemilih ini maksimal hanya 20 sampai 50 tahun. Dari segi umur kita perhatikan, dari segi tata kerja pelaksanaan tugasnya juga APD-nya kita lengkapi dengan alat pelindung diri seperti yang saya sebutkan tadi. Ya pemirsa, berarti kalau misalnya nanti ada petugas coklit yang datang ke rumah dengan APD lengkap, sebaiknya jangan khawatir seperti itu Bu ya, dengan APD malah takut seperti apa, itu justru untuk menjaga keamanan, kenyamanan, keselamatan kita bersama seperti itu. Lantas Bu, untuk pencoretan sendiri, pencoretan data pemilih selain meninggal dunia, atau apakah ada kriteria-kriteria lain yang menyebabkan seseorang itu dicabut hak pilihnya seperti apa? Jadi untuk pemilih yang di TMS-kan atau tidak memenuhi syarat, itu ada 10 kriteria. Selain karena dia meninggal, kemungkinan ganda artinya tercatat di lebih dari 1 TPS itu akan dilakukan pencoretan juga. Bisa jadi karena dia pindah domisili, kemudian bukan penduduk setempat, kemudian juga tidak dikenal di situ, namanya ada tapi ternyata tidak dikenal di lingkungan sana. Kemudian dia juga sudah dicabut hak pilihnya berdasarkan ketetapan pengadilan. Kemudian juga karena dia tidak tinggal di sana lagi, tidak dikenal. Kemudian kalau ada satu kriteria yang sekarang tidak lagi digunakan seperti kriteria di pemilu kemarin. Apa itu Bu? Itu kriteria hilang ingatan, nomor 8. Kenapa tidak lagi dipakai kriteria untuk menghilangkan hak pilihnya? Karena kita tahu gangguan jiwa atau hilang ingatan itu kan ada grade-nya. Betul. Jadi untuk grade ringan, sedang itu mungkin masih bisa melaksanakan hak pilihnya di hari pemungutan suara. Nah, untuk yang grade-nya berat mungkin yang butuh surat keterangan dokter untuk bisa atau tidak, nah itu yang dipastikan lagi. Oke, baik Bu. Jadi selama kurang lebih 10 hari berjalan ini untuk petugas coklit itu sendiri, perlakuan-perlakuan apa saja yang sudah diterima oleh petugas coklit dari masyarakat, dan juga mungkin kalau misalnya selama di lapangan ada data yang tidak sesuai, apa yang kemudian step yang dilakukan oleh petugas coklit? Nicknya mungkin berbeda Bu atau apa begitu? Jadi selama ini yang dihadapi oleh petugas pemutaran data pemilih ya cukup mendapat penerimaan yang baik dari masyarakat yang didatangi. Hanya 1-2 saja yang masih tidak mau menerima tamu seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian mereka diminta untuk mencocokkan data di formulir model AKWK daftar pemilih itu yang sudah kami cetakkan, dicocokkan dengan kartu keluarga dan KTP elektronik yang dimiliki oleh pemilih yang didatangi. Nah, satu lagi yang belum saya sampaikan tadi, yang dicoret dari pemilih adalah pemilih yang sudah beralih status menjadi TNI atau Polri. Oh betul. Ya. Nah, terhadap pemilih yang pensiunan TNI Polri maupun pemilih pemula yang berusia
17 tahun pada tanggal 9 Desember itu akan didata sebagai pemilih baru. Jangan takut. Jadi walaupun tidak ada di formulir model AKWK, mereka dilengkapi dengan formulir model AAKWK khusus untuk mencatat pemilih baru. Jadi ini juga fungsi dari Coklit itu sendiri ya, pencocokan penelitian pemuktakhiran data, entah ada yang pensiun dari TNI atau ada yang berpindah domisili dan lain sebagainya. Jadi tentunya besar harapan dari KPU seperti itu ya, KPU Kota Denpasar untuk bisa mengajak masyarakat berpartisipasi secara aktif, jangan menolak tapi ikuti saja karena ini juga untuk melindungi hak pilih dari pemirsa. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan topik kita kali ini yaitu lindungi hak pilihmu, Anda bisa hubungi kami di 0361-231-023. Dan untuk informasi selengkapnya, tentunya kita akan berbincang kembali dengan Ibu Sekar terkait dengan topik kita kali ini, yaitu lindungi hak pilihmu. Tentunya jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi di iNews Bali.